Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Report Ayo Pulang Kampung 2017 dan kita akan kembali ke Jawa Tengah pemirsa untuk melihat kondisi terkini di tol fungsional Batang, Jawa Tengah yang saat ini sudah ada rekan kami, Angel Dea Fagam di sana. Ya Angel, bagaimana kondisi yang terjadi di sana sekarang karena saya lihat di sana sepertinya berdebu dan pantauan arus lalu lintas juga mulai ramai ini mobil-mobil yang melintas di sana. Ya, Gede, sampai dengan sore hari ini kondisi arus mudik di ruas tol dari Batang menuju exit tol Gringsing Batang Jawa Tengah masih ramai lancar. Bila dibandingkan dengan sore kemarin di waktu yang sama seperti saya mengabarkan saat ini sempat terjadi antrean panjang kendaraan lebih dari 2 km di ruas tol tempat saya mengabarkan saat ini. Namun ini tidak terjadi pada sore hari ini, bahkan sejak pagi tadi tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan. Ini artinya ada sedikit pengurangan jumlah kendaraan bila dibandingkan dengan kemarin yang datang dari arah Brebes untuk menuju ke wilayah exit tol Gringsing ataupun wilayah Jawa Tengah lainnya. Sementara itu, Gede, dapat kami informasikan juga bahwa kondisi di jalur tol darurat ini memang masih belum sempurna sebenarnya untuk dilewati oleh pemudik. Untuk itu disarankan bagi para pemudik yang datang dari arah Jawa Barat ataupun dari DKI Jakarta ini untuk dapat melintasi pintu tol Brebes Timur agar dapat langsung menuju ke atau dapat mengakses langsung wilayah-wilayah di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur serta wilayah di sekitarnya. Gede. Angel, kalau kita melihat bagaimana kondisi di sana, jalan raya masih belum sempurna, debu juga masih berterbangan. Adakah petugas yang bersiap siaga untuk mengantisipasi jika suatu ketika ada kendaraan yang mengalami masalah di jalur ini? Ya, benar sekali, Gede. Memang dari pihak kepolisian ini sudah menyiapkan di tiap 5 km sepanjang 110 km jalur tol darurat dari arah Brebes menuju exit tol Gringsing, petugas patroli untuk mengarahkan para pemudik yang menggunakan jalur tol darurat ini datang dari arah Brebes menuju ke exit tol Gringsing. Dan kami juga memantau di exit tol Gringsing khususnya ini sudah ada tenda-tenda dari Basarnas dan juga patroli dari pihak Basarnas untuk mengantisipasi ataupun membantu bila mana terjadi pemudik yang mengalami kondisi darurat di tengah jalan. Gede. Kalau saya melihat dari sini rupanya belum ada penerangan di jalur ini. Apakah ini jalur dibuka 24 jam sampai malam atau seperti apa? Di malam hari tentu saja penglihatan akan sangat terganggu sekali karena tidak ada penerangan di jalan. Ya, Gede, untuk kondisi ataupun di jalur tol darurat ini memang tidak dibuka selama 24 jam penuh. Ada beberapa waktu tertentu di mana pintu tol Kaligangsa ini tidak beroperasi selama 24 jam dan akan dibuka tutup secara situasional. Dan hal ini akan dilakukan bila mana terjadi kepadatan di pintu tol Brebes Timur, maka kendaraan yang datang dari arah Jawa Barat ini akan diperbolehkan untuk masuk di gerbang tol Kaligangsa. Namun bila memang dinilai di pintu tol Brebes Timur ini terjadi ataupun kondisi lalu lintasnya cukup lengang, maka kendaraan pemudik yang datang dari arah Jawa Barat ini dapat melalui pintu tol Brebes Timur untuk menuju ke wilayah Tegal, Pekalongan, Pemalang, serta wilayah Jawa Tengah lainnya atau wilayah Jawa Timur. Gede. Ya, kalau saya lihat juga ini kendaraan juga bisa sedikit memacu kecepatannya sekitar 40-50 km per jam. Apa yang bisa Anda sarankan kalau kita melihat bagaimana kondisi jalan di sana? Ada beberapa kondisi yang rawan longsor sepertinya, ada jalan yang masih merah begitu. Apa yang bisa Anda sarankan ketika para pemudik melintas di jalur ini? Ya, Gede, dapat kami informasikan dan kami ikatkan kembali lagi bahwa jalur tol darurat ini bukanlah jalur utama. Namun memang di jalur tol darurat ini memang dapat mengantar pemudik untuk lebih cepat menuju ke wilayah Jawa Tengah. Namun ini bukanlah jalur utama mengingat kondisi di jalur tol darurat ini masih belum sempurna betul sebenarnya untuk dilalui. Ya. Minimnya penerangan, kemudian minimnya rambu serta banyaknya atau jalan yang masih berdebu dan jalanan yang masih bergelombang ini
cukup menghambat perjalanan bagi para pemudik begitu yang menggunakan jalur tol darurat ini. Untuk itu perlu disarankan bagi para pemudik untuk mematuhi aturan-aturan atau rambu-rambu yang tersedia di jalur tol darurat ini, seperti misalnya dengan memacu kendaraan tidak lebih dari 40 km per jam. Kemudian jalur tol darurat ini juga hanya dikhususkan bagi kendaraan golongan 1 seperti sedan ataupun minibus, dan juga tidak saling mendahului antar kendaraan, karena memang cor jalanan di jalur tol darurat ini memang belum sempurna betul sebenarnya untuk dilewati. Gede. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Angel Deavaga melaporkan langsung dari Batang Gringsing. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda di sana.